wabarakatuh. Jemaah semua yang dirahmati Allah, Pak instansi Bapak Imam Masjid yang hadir pada siang hari ini. Mungkin Bapak-Bapak sudah mengikuti ala kadarnya yang sudah selesai. Sebelum kita lanjutkan acara sederhana kita ini, saya minta waktunya Ustadz Syawal untuk mengisi kisah dalam kultur untuk kita semua merayakan Idul Fitri kemarin. Saya minta Ustadz waktu yang kami berikan untuk satu dua kalimat untuk kami khususnya menentukan di kedua jemaah di sini, yaitu saudara kita Kristen dengan Islam yang sama-sama selama ini karena kita sama dalam suatu kondisi apapun tetap kami kebersamaan kami. Saya minta Ustaz waktu kami berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Imam Masjid Darul Ihsan bersama dan Sarah, Bapak orang tua sekalian, umat Bapak Lokai, singkatnya kita semua mama hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah sorong titip nikmat dan rahmatnya, rahman dan rahimnya, sehingga kita bisa sama-sama meluangkan waktu hadir di tenda ini untuk bersama-sama merayakan, boleh dikatakan bersama-sama merayakan kemenangan. Artinya kemenangan kita semua sebagai makhluk Tuhan yang telah ikut mengambil bagian dalam pelaksanaan ibadah bulan suci Ramadan. Meskipun hakikatnya yang menjalankan ibadah bulan suci Ramadan adalah umat Islam yang diperintahkan kepada umat sebelum Islam. Ada Yahudi dan ada Nasrani, ada Majusi dan seterusnya. Nabi Isa diperintahkan berpuasa selama 40 hari. Dan itu dilaksanakan oleh saudara kita umat Kristiani meskipun dalam konsep yang berbeda. Jadi ibadah puasa itu diperintahkan bukan hanya umat Islam saja, tetapi umat yang lainnya juga melaksanakan. Itu yang pertama. Yang berikut, hikmah dari ibadah puasa yang kita laksanakan, minimal setelah kita keluar dari bulan suci Ramadan itu ada dua hal penting yang kita bawa. Yang pertama, kesalehan secara ritual agama, dan yang kedua adalah kesalehan sosial. Kesalehan secara sosial, secara keagamaan, secara ritual agama, menginginkan agar supaya umat Islam yang menjalankan ibadah puasa bulan suci Ramadan itu keluar dari bulan suci Ramadan, dia semakin mantap imannya, semakin teguh, semakin kuat untuk menjalankan ibadahnya, terutama ibadah sholat. Jadi kalau orang sudah 1 bulan penuh ruku sujud setiap hari, hampir setiap hari, setiap malam, terus kemudian kalau lebaran juga lewat akhir, terus dia kembali untuk tidak ruku dan tidak sujud, nah, berarti akibat atau dampak dari puasa boleh dibilang dia tidak dapat. Jadi kesalehan secara ritual dia belum dapat. Jadi caranya mengukur itu saja. Kalau bulan suci Ramadan, orang sampai perlu telur,
habis maghrib mungkin 2 ayat ya, habis batal 2 ayat, tambah-bera karena belum terawih. Itu kalau cukup 1 bulan saja, kemudian lebaran juga lodok kepala kae, terus itu kalau kebiasaan itu kita tidak teruskan, berarti boleh dibilang kesalehan secara spiritual kita tidak membawa. Yang berikut, kesalehan secara sosial. Dalam ajaran Islam kita diajarkan hablum minallah wa hablum minannas, hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan sesama manusia, mau umat Islam, mau umat Nasrani, mau umat Hindu, mau umat Buddha, dengan siapapun. Al-Quran 85% itu mengajarkan tentang ibadah sosial, bagaimana kita hidup bertetangga dengan siapa saja. Nabi SAW dalam kehidupannya ada salah satu ibadah rahasia yang beliau jalankan. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq juga sama menjalankan itu. Di pojok kota Madinah ada hidup salah seorang Yahudi yang buta matanya. Setiap hari Nabi punya kewajiban, punya kebiasaan mengantar makanan ke orang Yahudi itu. Orang Yahudi bukan orang Islam. Setiap hari antar makanan, bukan hanya antar saja. Sampai di sana Nabi sendiri yang menyuap. Nabi sendiri yang menyuap. Menyuap itu si Yahudi. Setiap hari sampai Nabi dipanggil Allah Subhanahu wa taala meninggal. Ibadah itu oleh Abu Bakar As-Siddiq kemudian diteruskan ke orang Yahudi itu. Abu Bakar teruskan kebiasaan Nabi tadi. Suatu ketika datang Abu Bakar membawa makanan, takut si Yahudi itu. Si Yahudi bilang, mau lebih eku. Terus Abu Bakar menjawab, gua yang biasa hari-hari itu bawa makanan suap. Tidak leh. Yahudi itu tidak. Yahudi bilang tidak. Iya betul, saya yang tiap hari antar makanan suap kamu. Tidak. Cara dia menghidangkan beda, cara dia menyuap beda. Mau ini bukan yang biasanya. Ini pasti kawan orang lain. Abu Bakar bilang, kakek. Abu Bakar dengan penuh keyakinan, tapi yang tiap hari antar ini. Si Yahudi ini bilang, kakek mau lebih ala. Orangnya beda, tangannya yang cara suapnya sudah beda ini, lebih halus, mau lebih kasar. Akhirnya Abu Bakar menjawab, betul, bukan saya. Kalau bukan mau terus lama nepi yang antar makanan sampai tago gue behet. Si Yahudi menjawab, si Abu Bakar As-Siddiq menjawab, yang biasa antar mau makanan terus tago sampai pulang itu adalah dia adalah Muhammad Rasulullah SAW. Akhirnya beliau si Yahudi ini menangis, kemudian mengatakan untuk masuk agama Islam. Itulah kesalehan sosial. Maksud saya, inti yang kita ambil di sini bahwa pelajaran kebersamaan kita hendaknya kita bawa setelah bulan suci Ramadan. Saling menghormati, saling menghargai perbedaan itu adalah sebuah kewajiban. Karena kalau misalnya anjing masuk di dalam pagar masjid, terus kalau orang Islam datang bilang, anjing ini haram, hukumnya haram dimakan, bunuh dia, kasih mati. Terus anjing itu seandainya kalau dia bisa berbicara, dia bilang, Pak, saya juga tidak minta diciptakan sebagai seekor anjing. Kalau kita mengatakan itu, tidak boleh masuk dalam halaman masjid. Jadi itulah Allah memberikan kita perbedaan. Dalam Al-Quran disampaikan, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, bukan wahai orang yang beriman, wahai manusia, untuk kita semua. Inna khalaqnakum, sesungguhnya kami. Kenapa Allah bilang, ada ayat Al-Quran Allah katakan sesungguhnya kami menciptakan, bukan sesungguhnya saya. Itu karena dalam penciptaan manusia
manusia itu bukan Allah sendiri yang menciptakan, tetapi ada campur tangan manusia. Allah yang menciptakan, tapi perantaranya adalah kedua orang tua kita, bapak dan ibu. Kemudian ibu melahirkan kita. Makanya Allah bilang, kami menciptakan, kami Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan campur tangan manusia itu. Min dakarin, kami menciptakan kamu min dakarin, dari laki-laki, wa untha, dan perempuan, wa ja'alnakum syu'uban, dan kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, wa qabaila, dan kabilah-kabilah dan suku-suku, lita'arafu. Tujuan akhir saya ciptakan kamu dari segala macam perbedaan itu agar supaya kamu saling kenal mengenal. Kalau kita tidak punya perbedaan, kita tidak bisa saling kenal mengenal. Orang Lewulun kalau pergi di Waiwerang, atau jangankan orang Lewulun, orang Bopuka, hari Senin Kamis mereka lewat, kemudian keluar bahasa ini terigu manhopiro kaya. Spontan orang dari sini berarti dari Leape, kan Bopukan, dari Lutukan, dari Lakat Dehat Bailolon, begitu. Itulah cara Allah menciptakan perbedaan supaya kita saling kenal mengenal. Kalau semua bahasa ini satu, semua punya warna kulit yang sama, punya rambut yang sama, kita tidak bisa saling mengenal karena kita sama. Jadi yang perlu kita garis bawahi adalah, mari setelah bulan suci Ramadan kita mantapkan keteguhan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga mantapkan kebersamaan kita dengan segala macam perbedaan, agar supaya kita sama-sama keluar menjadi orang-orang yang beruntung. Jalin komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalin komunikasi kita dengan sesama kita. Itulah yang harus kita pegang, sehingga hablum minallah wa hablum minannas. Allah kata Rasulullah SAW, irhamu man fis sama wa yurham man fil ardh. Di Alkitab juga mengatakan begitu. Sayangi yang di bumi, yang di langit pasti menyayangimu. Itu yang dipraktikkan oleh Rasulullah tadi. Dia menyayangi sesamanya, kemudian Allah menyayangi. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini ya singkat untuk menggugah pikiran kita, menggugah perasaan kita untuk kembali menata kehidupan kita masing-masing dengan keyakinan kita lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa yang sama-sama kita yakini, merekatkan perbedaan kita dan toleransi dalam kehidupan beragama kita, sehingga kehidupan kita rukun di dunia sampai kepada rukun di akhirat kelak. Mula sari sampai tak mantutu sari segala muslim. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dengan taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ustaz Sawal Abbas yang sempat memberikan pencerahan kepada kita semua. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak. Segala titip salam dari Bapak Pastor Niko Pakuma dengan Bapak Yohasin Wemain untuk kita semua, dan khusus Ustaz. Mudah-mudahan hari ini pertemuan kita sederhana tapi berkah untuk kita semua. Dan sekali lagi terima kasih Ustaz atas pencerahan yang sesuai dengan kondisi dan tradisi kami yang selama ini di desa dibutuhkan. Mungkin hari itu, dan saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua bahwa hari ini Ustaz ini ada acara lanjutan di Kardoliti, dan sementara ditunggu, sehingga mungkin dia sedikit lagi bersama kita di sini, dia akan tinggalkan kita untuk melanjutkan acara kami di desa Kardoliti. Jadi mungkin hal itu yang sempat saya sampaikan kepada kita semua. Mau dipakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mumuira lah kedo, masjid lah kedo. Secara kemas-kemas untuk menuju ke tenda kita ini. Terima kasih. Adik-adik itu banyak acaranya. Tahu juga belakang. Nah, di center bener kuman lagi oke. Dia baik.
kita sekarang terpusat mengadakan halal bihalal di suatu tempat. Kalau saya tanya keluar negeri, mungkin saya lihat tidak ada orang yang berdiam lama di Arab. Tapi kalau di Malaysia banyak. Ini semua ini pernah pergi Malaysia bertemu dengan Ali. Saya tanya, apakah selama kami merantau puluhan tahun bersama sama itu, apakah orang Malaysia di sana halal bihalal berkumpul seperti kita ini? Apa tidak? Tidak ada toh? Halal bihalal yang model seperti ini hanya di Indonesia. Hanya di Indonesia. Tidak ada orang berkumpul. Mungkin dari rumah ke rumah secara pribadi mungkin ada. Tapi untuk berkumpul seperti ini hanya di Indonesia. Tadi Pak Ustadz atau yang bilang, ada yang bilang di apa sana Jawa sana sudah tidak ada lagi. Apakah pengaruh mayang untuk lebih atau bagaimana? Tapi kita di sini masih apa? Maksudnya apa? Kita apa halal bihalal bersama-sama seperti ini. Maksudnya itu supaya kita ini yang tadi Ustaz sudah bilang, kita ini mempererat tali persaudaraan antara kita, antara semua umat. Jadi hubungan antara manusia dengan manusia itu harus baik, harus damai. Yang di dalam Islam tadi Ustaz sudah bilang bahwa hablum minanas. Hubungan antara manusia dengan manusia, antara manusia dengan Allah itu harus baik. Itu maksudnya kita bersama-sama seperti ini. Seperti ini kita bawa terus. Nah, kita bertanya lagi, kenapa harus halal bihalal? Kita saling memaafkan di hari awal bulan Syawal. Sudah melaksanakan ibadah puasa 30 hari. Kenapa? Terus hari-hari yang lain tidak bisa kita saling memaafkan. Bisa kita saling memaafkan di hari-hari biasa lain hari. Tapi istimewa adalah hari ini, awal bulan sesudah Ramadan itu kan Syawal toh. Berarti kita telah selesai melaksanakan ibadah puasa, kita memperoleh kemenangan kesucian jiwa dari dosa-dosa atau noda-noda kesalahan-kesalahan kita itu. Kita sudah digembleng selama 1 bulan penuh dengan melaksanakan ibadah puasa. Jadi hari ini saya bilang kan kita harus bahagia, kita merayakan kemenangan. Sehingga apa harus hari ini harus halal bihalal pada hari awal bulan Syawal. Hari-hari yang lain bisa, lebih baik itu adalah pada saat sekarang. Karena apa? Pada saat sekarang ini umat yang berpuasa ini sudah dalam keadaan jiwa yang bersih, sehingga waktu dia sorong tangan minta maaf lahir batin itu betul-betul dia punya jiwa sudah bersih. Jadi memang dari hati yang ikhlas dia memaafkan. Tapi jangan kita bilang maaf lahir batin terus hanya lahirnya saja di mulut, tapi batinnya masih ada neko-nekonya, masih ada dendam, masih ada dengki. Itu berarti tidak disukai oleh Allah. Allah menyukai kita itu kita saling memaafkan, hidup berdampingan, rukun damai, artinya tidak ada pertentangan, permusuhan antara kita. Kalau kita buat demikian, maka Allah menyukai kita, menyenangi kita, bahwa dia ini hubungan kemasyarakatan antara sesamanya baik. Itu yang disenangi Allah. Itu yang dibilang hablum minanas tadi. Yang berikut silaturahmi halal bihalal itu kita laksanakan secara total. Maksud saya bahwa secara total itu antara pribadi dengan pribadi harus saling memaafkan, antara istri dengan suami dengan anak-anak saling memaafkan, antara
suami dengan istri dengan anak-anak juga saling memaafkan dengan habis. Antara pribadi dengan kelompok, antara pribadi dengan organisasi, antara pribadi dengan lembaga di mana kita bekerja. Kalau ada salah, ada noda, kita harus memaafkan. Sehingga kita puasa selama bulan Ramadan itu ada hasilnya. Tadi Ustaz sudah bilang, nanti habis ini 1 minggu 2 minggu lagi kita tidak bikin seperti itu lagi. Itu sama saja dengan bohong. Jadi ciri khas kita saling memaafkan itu kan ada 2. Kalau kita pertama orang pegang tangan, lalu pasti kita memaafkan pegang tangan, maaf lahir batin. Kita dengan memegang tangan. Yang kedua dengan cirinya itu, yang kedua adalah anak muda bilang apa? Cipika cipiki. Cium pipi kiri, cium pipi kanan. Cipiki cipika. Cium pipi kiri, cium pipi kanan. Biasa toh? Itu ada bedanya. Kalau misalnya kita dengan berpegangan tangan, itu artinya damai. Antara saya dan kau kita damai, tidak ada pertentangan apa. Tapi kalau cipika itu artinya kasih sayang. Kita sayang sama anak-anak, kita cium. Begitu juga suami sayang istri pasti cium. Itu sayang. Kalau pegang tangan damai. Nah, itu lebih sempurna. Jadi mudah-mudahan yang bertanya-tanya ini pulang itu bilang bapak cipika. Jadi itu yang perlu kita laksanakan karena kita gembira ini hari sudah memang gembira. Gembira itu yang menimbulkan rasa niatan kita untuk mengumpulkan keluarga teman-teman ini hari ini. Itu kan kita gembira sehingga menimbulkan rasa bahwa kita undang ini teman-teman dari Katolik untuk kita sama-sama merayakan. Itu kita mewujudkan kegembiraan karena kemenangan kita tadi. Itu. Jadi yang pulang yang mungkin belum saling memaafkan dalam keluarga, silakan apa berpegangan tangan atau bercipik-cipikan terserah. Jadi mungkin hanya itu yang saya sampaikan mungkin secara guyon, tetapi kalau dimaknai maka ya silakan kita memaknai masing-masing. Yang terakhir mungkin atas nama pribadi dan atas nama umat Katolik Stasi Kepedulian umumnya dan khususnya umat Kepedulian, saya menyampaikan permohonan maaf apabila selama ini namanya kita bertoleransi ya, tapi mungkin juga ada kesalahan-kesalahan yang kami buat. Pada kesempatan ini saya minta maaf. Memang tadi sudah dibilang Bapak Badan Cara itu memang kita harus mendalami terutama anak muda ini memang harus demikian. Karena bila orang bilang toleransi, kalau toleransi itu kalau kita tidak ada perbedaan maka toleransi tidak ada. Justru kita berbeda itu makanya ada toleransi, kita saling menghargai satu sama lain. Tapi dengan ini bahwa harus ada tenggang rasa juga. Di bawah tidak membela, dulu
kita bisa bersama. Dulu kita bisa bertahan. Apakah kita manusia